Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita senang kita bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, dalam 2 bulan ini kita akan belajar satu tema, dan nanti setiap minggu akan dijabarkan oleh setiap kita yang akan mengisi, yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan tema besarnya itu adalah semua karena kasih karunia. Nanti minggu depan, selama 2 bulan ini, kita akan melihat sub-sub tema yang akan kita tentunya itu akan memberkati akan setiap kita. Saya akan membawakan tentang sebuah tema ini, tema besarnya, semua karena kasih karunia. Mari kita melihat dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua, itu akan menjadi pokok kita ayat 4 sampai 5. Tetapi kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak setiap kita untuk membacakan bersama-sama secara bergantian. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang alami. Yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Bapak Ibu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bapak Ibu, tentunya kita pernah mendengarkan tentang satu lagu yang judulnya itu sungguh besar anugerahnya, ya, yang ditulis oleh John Newton. Ya. Masih ingat lagunya? Sungguh besar, ya, sungguh besar anugerahmu. Ya. Nah, itu lagu yang sangat digemari.
Tetapi Bapak Ibu, anugerah itu lebih menakjubkan daripada apa yang kita ketahui. Anugerah, Bapak Ibu, anugerah atau kasih karunia. Jadi anugerah atau kasih karunia itu sebenarnya sama, ya. Yang dikatakan kasih karunia itu adalah anugerah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita belajar Bapak Ibu dalam Alkitab ada dua kata yang dipakai dalam apa ya? Dalam tulisannya kata ini, ada kata Ibrani juga dipakai, ada kata Yunani yang dipakai. Ya. Nah, kata daripada Ibrani itu diterjemahkan artinya kasih karunia menurut apa ya? Bahasa Yunani itu dikatakan seperti ini, ya. Perbuatan seorang atas yang menunjukkan kepada bahwanya kasih karunia. Padahal sebenarnya, ya, bawahan itu tidak layak menerimanya. Itu pengertian dalam bahasa Ibrani, ya. Kata kasih karunia. Jadi seorang majikan, kira-kira begitu, seorang atasan itu memberikan kepada bawahnya. Sebenarnya bawahnya tidak layak, tidak pantas untuk menerima sesuatu daripada atasannya, seperti itu, ya. Nah, kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerima. Nanti Bapak Ibu, apa yang kasih karunia apa? Kita akan bicara tentang subtema dan tentang harta, tentang talenta, ya, tentang waktu dan sebagainya. Nanti setiap poin-poin itu kita akan jelaskan, ya, dalam 2 bulan itu tentang kasih karunia, ya. Berkat, ya, itu sebuah karunia, harta kekayaan, ya, kepintaran kita, apa saja kira-kira pikiran kita, ya. Sebenarnya dikatakan dalam bahasa Ibrani itu apa? Itu tidak pantas kepada kita, bawahannya tidak layak seperti itu. Tapi atasan, ya, itu memberikan kepada kita tentang hal-hal seperti itu. Jika Bapak Ibu nanti ke depan bagaimana kalau kita diberikan seperti itu? Bagaimana kita sebagai seorang pengelola, ya? Kita bukan sebagai owner dari sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nanti kita akan belajar lebih detail tentang bagian-bagian itu. Subtema itu dari apa yang saya katakan yang besar. Bapak Ibu, sekali lagi, kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal kita ini tidak pantas untuk menerima sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Coba perhatikan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-7. Kalau kita melihat di sana dikatakan tetap 6 ayat yang ke-7, Kejadian 6 ayat yang ke-7, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia, ya, di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sebenarnya mau berkata nggak layak untuk menerima. Tapi itulah kasih karunia yang diberikan kepada Nuh. Kepada Musa, apa dikatakan? Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Musa juga mendapatkan sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Menjadi seorang pemimpin yang besar seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin supaya nanti ketika kita ke depan kita semakin paham jelas, ya, tentang kasih karunia ini. Nah,
Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada kata karis seperti itu ya. Kasih karunia, kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan karis. Apa artinya? Ya. Karis ini memiliki arti pemberian. Ya. Kasih karunia itu adalah pemberian, hadiah, anugerah, kemurahan hati, karunia. Kalau engkau diberikan waktu sama Tuhan, itu karunia. Ya. Itu anugerah. Makanya Bapak Ibu, pada suatu saat, pada waktunya nanti, ada waktu bagi kita, kasih karunia itu akan diambil oleh Tuhan. Harta, waktu, talenta, apa saja. Nanti kita akan jelaskan dalam dua bulan ini. Jadi itu artinya daripada kasih karunia. Dalam bahasa Yunani seperti itu. Bicara tentang pemberian, bicara tentang hadiah, tentang sebuah anugerah, tentang sebuah kemurahan ya hati. Tetapi kalau kita belajar dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, itu kasih karunia itu dihubungkan dengan yang namanya keselamatan. Ya. Dihubungkan dengan keselamatan dari Allah bagi kita manusia. Nanti kita bisa melihat dari beberapa bagian seperti itu yang menjelaskan tentang bagian ini. Petrus dalam tulisannya juga mengatakan seperti itu. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada Paulus. Paulus juga mengatakan hal yang sama. Ya, kasih karunia. Kamu diselamatkan. Rasul Paulus berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Kalau hari ini, ya, Bapak Ibu, kita bisa seperti ini. 25 tahun Bapak Ibu, pergumulan kita tidak seperti yang ini. Sebab itu kata firman Tuhan lagi, bukan karena pekerjaan, bukan karena usahamu, tetapi itu semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia yang dipercayakan kepada kita. Sehingga tidak boleh, tidak kurang etis kalau kemudian kita Bapak Ibu, coba lihat dan jadi bilang kita dikarunia. Ya, paham Bapak Ibu ya? Itu kasih karunia. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana mengelola, memanage ya tentang kasih karunia itu. Bagaimana kita mengatur dengan baik kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan. Waktu, harta kita, talenta kita. Bagaimana kita mengaturnya dengan baik. Kenapa? Karena semuanya itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Pahami Bapak Ibu ya? Sekarang, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap kasih karunia Allah? Nanti ada kita yang dikasih sama Tuhan, yang dipercayakan kepada kita, ada orang-orang di sekitar kita. Itu juga adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dipercayakan di keluarga kita, ya, suami, anak, ya,
kemudian istri, kemudian di tetangga, di lingkup masyarakat. Semua Bapak Ibu, bagaimana kita dipercayakan orang-orang yang seperti itu? Ada yang tidak mau dipercayakan dengan kanan kirimu? Hah? Ya. Bagaimana Bapak Ibu menjadi seorang manajemen, seorang pengurus yang baik dengan orang yang dipercayakan kepada kita? Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu kerjakan seperti itu? Bagaimana ketika Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan tentang harta kekayaan kita? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat seperti itu? Bapak Ibu diberikan waktu sama Tuhan sampai hari ini. Bagaimana Bapak Ibu mengatur waktu yang Tuhan kasih kepada kita? Dan ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu ada sebuah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Dia bertanya, bagaimana waktu yang kukasih kepadamu? Bagaimana dengan orang-orang yang kupercayakan kepadamu? Bagaimana dengan talenta yang aku percayakan kepadamu, yang aku beri kepadamu? Bapak Ibu, kita perlu belajar merespon. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap kasih karunia Allah? Ada 3 hal yang ingin saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, menerima kasih karunia Allah, ya, menerima kasih karunia Allah itu dengan percaya kepada Kristus. Ya, menerima kasih karunia Allah itu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Coba perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Petrus dengan tegas mengatakan seperti ini, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bisa ditayangkan? Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada nama lain. Ya. Kalau kau ingin selamat, kira-kira begitu, tidak ada nama yang lain. Hanya satu nama yang kita harus percaya. Siapa itu? Kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak boleh hanya senang menerima sebuah keselamatan. Ternyata keselamatan itu butuh yang namanya sebuah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab manusia dalam keselamatan. Ya, tanggung jawabnya itu apa yang diberikan kepada kita? Hanya satu yang harus kita lakukan: percaya. Ada jalan keselamatan yang lain, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tetap enggak lah Pak, tidak hanya Yesus, tapi ada yang lain. Ada yang seperti itu, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau kau punya yang lain, Bapak Ibu, dipastikan kau tidak akan selamat. Amin. Kalau engkau punya yang lain, dipastikan tidak ada yang engkau bisa selamat.
Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, itu menegaskan bahwa manusia ada sebuah tanggung jawab akan keselamatan. Apa itu? Dia harus percaya. Ada orang Kristen yang tidak percaya? Aneh, Pak. Ada orang agamanya Kristen tapi ateis. Tidak percaya. Ada, Bapak, jangan dipikir, ada seperti itu. Agamanya Kristen tetapi dia tidak percaya sama Yesus. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Gak ada di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini selain Yesus. Anak muda nanti kalau berita ada yang lain, gak ada. Hanya Yesus. Ya. Jangan gadaikan Tuhanmu, keselamatanmu semangkok kacang merah, apalagi cilok. Nah, saya rindu nanti kelak kalau saya sudah mati, kira-kira begitu meninggal, saya nggak mendengar, juga nggak mendengar gitu kan. Jangan sampai ada anak-anak muda kita yang kemudian hilang seperti itu. Menyimpang, sudah menjual Yesus, ya kan? Saya kalau pulang kampung ngeri, Bapak, apa ya? Terjadi sebuah degradasi anak muda di sana. Sudah ada anak muda sudah nggak kelihatan apa namanya ciri kekristenannya sudah nggak ada. Anaknya majelis, anaknya siapa begitu, atau apa begitu. Semua anak muda begitu. Hampir seperti itu. Sudah apa ya? Ya. Makanya Bapak Ibu tolong kalau anaknya ada di sini, jangan takutlah, aman di sini. Aman di sini. Makanya nanti kalau kita punya duit, kita buat apa namanya kafe, minibar di situ, nyanyi rohani di situ, TikTok di situ, diawasi nanti. Ya. Saya tadi malam bilang anak itu, ya ngapain saya bisa bangun tidur? Ini teriak-teriak kayak kecil di lapangan begitu. Ya, main apa di lapangan sini. Kata apa karena besok kebaktiannya pakai duduk apa bangku begitu dia gitu begitu. Jadi jangan sampai tidak ada keselamatan yang lain, hanya Yesus. Bapak Ibu jangan berkata, gak apa-apa lah, yang penting anakku punya hati. Walaupun begitu gak apa-apa lah, daripada dia tidak menikah, kamu yang masuk neraka lebih dulu. Susahnya Bapak Ibu yang kita nikahin, kalau saya gak mau aku jadi nanti Bapak anak muda ini sudah miskin, iman kita sudah payah, susah hidupnya, kita mau masih menjanda. Ya. Hanya satu yang Tuhan minta, sebuah tanggung jawab. Kita hanya percaya saja kepada Yesus. Kalau kita tidak ingin binasa, ya, tetapi kita beroleh hidup kekal, kita harus percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena sudah adanya korban Yesus, maka jalan untuk selamat itu menjadi begitu sederhana dan mudah. Sulit Bapak Ibu? Sulit anak-anak muda? Tidak, hanya percaya. Percaya sih percaya pendeta, tapi ini kayak anak-anak muda ngomong gitu. Saya sih percaya sama Yesus, tapi Bapak Ibu doakanlah supaya di sini anak pemuda-pemudi khususnya yang laki itu banyak.
Sehingga si Erwin, si Thomas kayaknya jadi pria yang paling ganteng di gereja ini. Rasanya mau nempel sama Kak Erwin, aku sama Kak Thomas. Bapak Ibu, Saudara, ingat bahwa itu sebuah respon yang harus kita tentang kasih karunia. Kita harus menerima dengan percaya kepada Yesus. Kalau engkau ingin diselamatkan, ya, dunia akhirat. Jadi tidak ada kata-kata yang lain, harus seperti itu. Tidak ada jalan keselamatan yang lain, tidak ada. Kalau mungkin pengetahuan kita tentang itu, kalau Bapak Ibu mendengar diskusi-diskusi di YouTube, Bapak Ibu, belajarlah di sana. Tidak ada. Itu harus sesuatu yang kita ingat. Makanya saya bilang sama Pak Kudus kalau sayang sama istri, paksa dia masuk. Kita Yesus. Di dunia kemana-mana bareng, ke kerangang bareng, makan bakso bareng, tapi nanti telahnya berbeda. Kasihan banget, dulu jahat doa puasa kira-kira begitu, supaya bagian kita itu nanti bisa bersama-sama dengan kita di surga, semuanya selamat. Ibu-ibu yang bapaknya hanya rajin kerja, nggak pernah gereja, nggak kasih nanti kalau dia nanti bagaimana kehidupannya mereka. Sama sebaliknya, janganlah seperti itu. Anak-anak kita didik juga, setiap doa kita ingatkan, kita ingin orang tua kita sehat, kuat, diberkati Tuhan, kerja kemana-mana baik dan sebagainya. Kita tidak ingin kita orang tuanya, kita doa kepada Tuhan supaya supaya orang tua kita bisa membawa anak-anak kita yang kecil ini menemani, mendampingi sampai dewasa. Gak boleh berubah. Tapi Bapak Ibu, saya mengatakan kepada anak kita suami, tapi kalau hanya itu saya minta sama Tuhan supaya kita punya orang tua, punya ayah, punya bapak, punya mama, ya, punya ibu yang juga setia kepada kita. Kalau tidak ada air mata yang kita tangisi untuk mereka, kita adalah orang-orang yang jahat. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu dia terserah mereka. Walaupun akhirnya terserah dengan mereka. Tetapi saya pikir dalam proses ini Bapak Ibu harus bayar harga. Air mata dibayar. Ketika kau memandang istri waktu tidur, ketika dia pandang, dia berkata, Tuhan, aku gak ingin dia kena. Selama hidup aku selalu bersama-sama dengan dia, dengan orang-orang yang mengasihi aku. Tapi kalau pada akhirnya keputusannya ya dia ambil dia sakar PD yang mundur, ya kan begitu. Paling tidak nanti teriak-teriak, Pak Pendeta, aku sudah ngomong dulu waktu di Puri, kira-kira begitu. Bapak Ibu, ini yang harus kita punya. Itu kasih karunia, keselamatan itu diberikan kepada kita, hanya butuh yang namanya sebuah percaya saja. Karena itu Bapak Ibu, menerima kasih karunia Allah, kasih Allah dalam Kristus adalah keputusan yang paling serius dan paling penting. Pastikan itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana respon kita? Yang kedua, melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur untuk apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Melakukan perbuatan baik itu sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Saya sering kali berkata, jangan ada kalau orang Kristen datang ke gereja. Kenapa kamu ke gereja? Supaya masuk surga. Salah alamat, kira-kira begitu. Bukan salah alamat ya, salah apa namanya? Pengertian, salah pemahaman. Ya. Kok bisa Bapak Breta? Yusak itu kalau nyapu rumahnya si Pak Tobing, itu bukan dalam kerangka supaya nanti warisannya ke Yusak. Ya, betul? Dia kalau nyapu, ngepel, membersihkan semuanya bukan dalam maksud nanti warisannya, rumahnya itu punya Yusak itu. Kalau dia membersihkan, dia melakukan sesuatu karena memang itu sudah punyanya. Paham? Kalau kita beribadah kepada Tuhan bukan tujuan kita supaya kita masuk surga. Bukan. Karena orang-orang yang ada di surga itu orang yang beribadah. Amin. Tidak kita datang ke gereja supaya kita selamat, tidak. Karena kita orang yang diselamatkan, surga adalah itu menjadi warisan kita, menjadi hak kita. Karakternya, cirinya, tabiat kita, ya kita senang beribadah. Apalagi katanya di surga nanti, katanya nggak ada nyangkul, nggak ada mancing, katanya nyanyi melulu, memuji Tuhan. Nah, repotlah kepada kita yang nggak senang nyanyi. Katanya begitu. Bapakku, jadi ini perlu kita pemahaman yang benar seperti ini. Melakukan perbuatan baik sebagai rasa syukur untuk apa yang telah Allah kita kerjakan, Allah lakukan kepada kita. Melakukan pekerjaan baik, ya. Nah, pekerjaan baik di sini, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik di sini, Bapak Ibu? Yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang baik. Pekerjaan baik diartikan perbuatan yang baik. Kualitas kualitas jasmani kita, kualitas moral kita baik, ya, mulia, ya, patut, yang terhormat, yang mengagumkan, kira-kira seperti itu. Jadi pelayanan kita untuk Allah dilakukan karena rasa terima kasih kita untuk kasih karunia-Nya. Jadi kita mengerjakan itu sebagai sebuah rasa syukur, ucapan terima kasih kita atas sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita beribadah? Karena rasa syukur kita. Keselamatan sudah diberikan, dijaminkan kepada setiap kita. Pemeliharaan sudah diberikan kepada setiap kita. Kenapa kita mengerjakan seperti itu? Ya karena itu. Jangan terbalik Bapak Ibu, ya. Apa yang kita kerjakan hanya satu, ya. Apa yang Tuhan percayakan hanya sebagai rasa terima kasih kita kepadanya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk menggantikan, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan, tidak. Kalau kau melayani, kau begini, kau membantu, kau memberi, tidak ada yang lain. Sebagai sebuah ungkapan rasa syukur, pekerjaan baik, ya, perbuatan baik yang kita kerjakan. Beda dengan mungkin saudara kita yang lain, Bapak. Semua ada aturan, kita tidak seperti mereka. Karena kita sudah mendapatkan lebih dulu. Kita tidak lagi berbicara tentang upah. Kita tidak berbicara tentang hitung-hitungan tentang sesuatu. Kalau saya akan begini, akan saya dapat, tidak. Kita sudah mendapatkan lebih dahulu dari Tuhan. Dan kita kemudian sebagai bakti kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, nanti pada aplikasinya, ketika kau dipercayakan harta, ketika dengan talenta, kau dipercayakan dengan orang, Bapak Ibu yang mau membuka pelan-pelan orang itu kepada kita.
menjadi majikan, menjadi pemimpin, bagaimana perlakuanmu terhadap mereka? Kalau kau dipercayakan anak oleh Tuhan, apa perlakuan kau kepada dia? Anak itu bukan punya kita. Kita hanya suruh ngurus, tapi anak itu adalah pemberian Tuhan, punyanya Tuhan. Semuanya lah kira-kira punyanya Tuhan. Bagaimana kemudian kita memperlakukan mereka? Kalau menjadi ibu, menjadi bapak, ya, gimana kamu memperlakukan anak-anakmu? Bagaimana kamu memperlakukan orang lain? Bagaimana ketika kau dipercayakan dengan waktu, apakah waktu yang kau pakai untuk kesenanganmu, gelembur, atau jauh kemana-mana? Sepertinya tidak ada waktu kita untuk Tuhan, untuk sebuah pelayanan Tuhan. Mari kita mengerjakan dengan satu, ya. Ini hanya sebuah rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, nggak ada yang lain. Tetapi ingat Bapak Ibu, Efesus 2 ayat yang ke-8 tadi, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi oleh pemberian Allah. Ya, perhatikan di situ ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, ya, oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu, kitab ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan kita itu bukan iman dan perbuatan. Ya. Bukan hanya iman saja, hanya percaya saja kepada Yesus. Pak, apakah cukup percaya? Gak pergi gereja? Kan aneh Bapak Ibu. Saya bertanya kepada sekolah minggu, kalau hari Minggu orang Kristen pergi kemana? Gitu kan? Anak sekolah kita ke gereja. Salah. Kita bilang, kok salah Pak Pendeta? Kagak. Kalau hari Minggu bapak mama kita pergi ke mall mancing. Kan maksudnya aneh gitu loh Bapak Bu. Kristen, orang Kristen tapi nggak ke gereja, kira-kira begitu loh. Paham ya? Orang percaya tetapi dia tidak melakukan, aneh gitu loh. Mengaku dirinya percaya, dia murid Kristus, tetapi kehidupannya itu tidak mencerminkan, aneh. Paham? Kalau orang menjadi milik Kristus, kalau orang itu Kristen, kira-kira Bapak Bu, orang itu kalau hari Minggu ke gereja. Jangan dosa. Anak kita ditanya, Pak, saya kadang-kadang kami diolok-olok kali di sekolah. Kamu diolok-olok apa? Katanya, kenapa kamu gak semuanya? Kamu jangan apa? Dan dia bilang aja, sholat hati, ya, sembahyang, beribadah. Jangan pusing, jangan berpikir aja. Kan nggak sama-sama. Kalau bahasa mereka begitu, pakai bahasa mereka untuk kita menjelaskan begitu. Ya lo apa lagi kan? Pak, saya makan daging. Kamu makan daging kan? Iya gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Kita yang dikit-dikit malah seperti itu. Terus bagaimana pada? Ya bilang aja. Kalau kamu mau datang ke rumah, aku kasih. Bapak Ibu, sekali lagi, itu sesuatu apa ya? Bukan karena perbuatan baik sekali lagi, hanya iman saja. Ya, keselamatan kita itu hanya iman saja, perbuatan baik itu sudah menjadi sebuah apa namanya? Sudah menjadi sebuah sub daripada percaya iman itu. Itu saya katakan. Ada orang mengatakan, tetapi tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan. Itu kan aneh gitu maksudnya gitu. Seperti saya katakan, antara tahu dan mengenal itu berbeda. Ya. Kalau tahu itu hanya kulitnya saja. Kalau orang tahu belum tentu mengenal. Kalau orang mengenal itu sudah pasti tahu. Ya kan? Kalau melayani
pekerjaan Tuhan, itu belum tentu melayani Tuhan. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Melayani Tuhan pasti itu melayani pekerjaan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, ya, bahwa iman kita, keselamatan kita itu bukan karena perbuatan. Bapak Ibu tidak ke gereja dalam rangka supaya nanti selamat masuk ke surga, tidak. Bapak Ibu lakukan taat kepada firman Tuhan supaya nanti masuk, tidak. Kira-kira ciri itulah ciri karakter dari orang-orang yang punya surga itu begitu. Menolong, ya, mengasihi, senyum, mereka begitu. Terus mengklaim dirinya orang yang sudah mendapatkan sebuah warisan dari surga. Di mana? Tidak tercermin. Dari mana? Orang kan mempertanyakan seperti itu. Bukan dalam kerangka batin seperti kita sudah, karena itu adalah bagian kita, itu milik kita. Maka sifat karakter kita, tabiat kita, itu seperti Bapak kita. Bapak itu kan hati. Bapak kita itu menolong. Bapak itu kita begini. Itu yang baik sudah menjadi sebuah gambaran kita. Bukan dalam kerangka supaya kita telah yang terakhir. Apa seperti yang terakhir dengan kasih karunia yang benar? Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Apa yang dipercayakan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu, itu harus bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya. Ada sebuah nasihat Rasul Petrus. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau dulu pemahaman kita, pengenalan kita kira-kira dangkal, hanya punya satu, itu harus dua, harus tiga, harus empat. Dan berkata, Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Mulai dulu ya begini. Pak Pendeta, saya sudah begini. Saya bilang itu cukup. Iya dong. Anak kecil tidak tiba-tiba ayah makan, Kak. Apalah bahasanya mereka. Ya kan? Sama dengan kita, tata krama kan begitu. Anak kecil wajar. Kemudian naik bangku ada kita, orang tua wajar, dia nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau Mama Sinta ada kita naik ini kurang ajar, kira-kira begitu loh. Paham ya? Iya kan? Enggak, maksudnya kira-kira begitu, maksudnya gitu loh. Paham? Ya. Harus bertumbuh. Pengenalan kita juga harus bertumbuh, kira-kira begitu loh. Kan nggak apa-apa kalau anak kecil kita, apalagi si Samuel naik di sini, nggak masalah, orang nggak akan marah. Tapi coba kayak si Hotman naik begitu, ya kalau benar akan lempar sama HP gitu kan. Kurang ajar, kira-kira begitu loh ya. Harus bertumbuh. Ya, pengenalan kita harus bertumbuh. Kalau dulu kita berkata, kenapa kamu ke gereja? Supaya masuk surga. Ya nggak apa-apa dulu. Sekarang tidak. Kira-kira begitu. Oh ternyata saya ke gereja itu karena saya ini sudah mewarisi tentang surga. Orang yang di surga kira-kira hidupnya seperti saya, selalu berbakti, selalu begini, bla 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 gitu. Program kita di gereja kita, Bapak Bu, satu jiwa dalam 1 tahun itu harus 1 jiwa menangkan program. Satu orang jemaat dalam 1 tahun itu harus bisa memenangkan 1 jiwa. Itu program di GKI. Masa dari sekian banyak orang, 1 orang pun dalam 1 tahun nggak ada yang masuk gabung dengan GKI, kira-kira begitu. Paham Bapak Bu? Amin. Jadi panitia sudah lapor tadi, Pak Pendeta tenang saja, nanti dibenerin. Nanti akan dibenerin. Penuhi dulu dengan jiwa-jiwa seperti itu.
Kalau satu orang 1 tahun, satu yang di bawah, paling tidak. Sama Bapak dengan hal yang lain. Saya selalu menekankan tentang hal memberi juga sama. Perpuluhan dari tahun saya sudah hampir 25 tahun, masih 3 saja dari sekian ini. Ini sudah bertumbuh, kira-kira maju nggak di sini? Harus satu meninggal. Nggak usah terlalu terlalu mulut-mulut. Ya. Nanti lihat partai gerakan 1000 dan sekian banyak berapa yang memberikan gerakan 1000. Kita ingin ada sebuah kenaikan, ya seperti itu maksudnya Bapak. Dari segala aspek saja harus bertumbuh. Hari ini kita pakai proses. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah selalu mengatakan, kenapa saya nggak ingin ada kursi meja, apa nggak ada kursi. Saya ingin Bapak Ibu, kalau Tuhan karuniakan, kasih anugerah kepada saya, gereja kira-kira begitu. Saya nggak ingin sebenarnya pakai Pak. Saya ingin lesehan, ya, duduk di bawah. Tapi walaupun duduk di bawah, Bapak Ibu bisa tidur, kira-kira kalau di bawah Bapak bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Permadaninya yang empuk, tempatnya bagus, suasananya bagus, kira-kira mimpi saya. Saya kira nanti kalau di Kerawang ini belajar tentang gereja yang aneh, kira-kira ada, kira-kira begitu. Harus sudah dilaporin, ada yang lapor Pak Pendeta, ada orang yang mau ke sini bergabung di sini. Tapi dia bilang Pak Pendeta, katanya di sini bukan gereja, ini persetujuan. Loh kenapa bilang begitu? Gak ada kursinya. Ternyata gereja itu harus ada kursi. Bukan berarti kan, ya, Pak Panitia. Ada mas pemahaman seperti itu. Ya. Bapak Ibu kenapa di sini nggak pernah beli mimbar? Banyak di sini takut kalau di sini ada mimbar. Kalau ada mimbar itu gereja. Ya. Pak Bagara begitu. Jadi kalau tidak ada gereja itu ada yang sudah dikatakan gereja. Terpilih semua. Apa tuh Bapak saya baru berkata? Kita harus bertumbuh. Pengenalan kita juga harus bertumbuh. Tidak boleh cetek. Tidak boleh berkata, ya sudahlah saya dari dulu seperti ini. Tidak. Sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubah. Meskipun lama tak apa-apa. Tetapi kita harus mengalami sebuah bertumbuh. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga harus mengalami sebuah pertumbuhan. Kalau kau setia dalam perkara yang kecil, Bapak Ibu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kau baik, kau sungguh-sungguh dari yang kecil, dari harta yang kecil kau setia, Tuhan percayakan hal yang besar. Kamu saja sedikit kecil aja kamu nggak setia, bagaimana kamu akan gede? Ya. Saya tidak melarang keinginan jemaat itu nanti begini-begini. Tetapi biar itu aktif, biar itu sebuah proses yang nanti akan membawa kita ke sana. Kemarin Bapak Ibu ketika kursi datang, saya tanya kepada yang Bapak kursi, saya bilang, Pak, minta maaf, sebenarnya ruangan ini, yang ruang ini kamar kaca sama di sini, itu berapa sih masuknya? Masuknya berapa? Dia bilang 120. Sepertinya kita mendengar satu langsung terdiam. 120. Aku pikir 70 sudah penuh tempat ini. 120. Nanti ulang tahun kita yang ke-25 gereja ini Bapak Ibu, nanti kita akan hadir sekitar 150 sekolah minggu dengan kita, dengan sekolah minggu kita di sini ada beberapa yang kita udah bisa. Terus yang 50 itu di mana? Akan disuruh kita jelaskan emperan lagi, suruh kritikan. Saya bilang kepada dia, tolonglah usahakan. Kita butuh lagi 50 kursi lagi untuk bisa memenuhi. Bapak Ibu, selalu saya berkata, kita mengerjakan, kita melakukan ini bukan ada sesuatu yang kebanggaan tentang enggak. Sebagai wujud rasa syukur kita luar biasanya, bukan sungguh-sungguh ada. Mengingatkan Bapak, ternyata saya ketika saya merenungkan, ternyata
saya itu bulan Agustus sudah, saya lupa tanggalnya berapa, saya juga datang ke tempat ini, itu bulan Agustus tahun 99. Sebenarnya nanti kita merayakan tidak hanya merayakan hari kelahiran, hari ulang tahunnya gereja, sebenarnya juga merayakan ulang tahun dari tanggal kelahiran saya di sini. Kalau tidak salah 23-24 tahun saya sudah di sini, 99 saya di sini. Itulah yang kita rayakan bersama. Jadi Bapak Ibu, saya senang apapun kalau kita melihat sejarah di tempat ini, Bapak, kita mengalami sebuah kemajuan, mengalami sebuah kemajuan. Tapi saya tidak mandek di situ. Saya terus ingin membawa Bapak Ibu semakin hari semakin lebih meningkat, ya. Dan itu yang itu. Sebab itu tema kita nanti dalam acara ulang kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Mari kita bersama-sama. Inilah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat, semua adalah kasih karunia itu sudah dipercayakan kepada kita. Nah, nanti akan dijabarkan bagaimana kita memanage tentang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan berbagai sebuah yang ada. Mari Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak